Perkenalkan, nama saya Eka Setiawati dari SDN 12 Bogor, Kabupaten. Nama saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023. Pada tahun 2003 LPTK Universitas Negeri Padang. Saya akan melaksanakan PPL pertama dengan model pembelajaran problem basic learning atau PBL. Materi pembelajaran suhu dan kalor di kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dulu berdoa. Sebelum berdoa, speaking dulu. 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke putar, bulung, tangan digulung, ular melingkar, diriku gabung menjadi 6 buah menara tinggi, 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8 buah telinga kelinci, 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10 siap berenang. Siap. Amankan, jagakan keamanan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selamat pagi, Bu. Ibu absen satu persatu. Aina, Adam, Miranda, Novel, Jeffrey, Farel, Juliandri, Alisa. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang kita sudah siap untuk belajar. Pelajaran kita sekarang adalah masuk. Sekarang adalah hari apa sekarang? Hari Selasa tanggal berapa? Tanggal 12 bulan 12 lah, tahun 2023. Nah, kita belajar sekarang itu tentang tema berapa? Tema tema 6 yaitu perpindahan
perpindahan kalor subtema 1. PB1. Itunya PB1 suhu dan kalor. Nah, sekarang kita sudah belajar yaitu perpindahan kalor tentang PB1 suhu dan kalor. Tujuan pembelajaran dengan membacakan teks yang ditampilkan guru melalui LCD proyektor. Peserta didik dapat menjelaskan teks eksplanasi dan media cetak dengan benar. 2. Dengan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan teks eksplanasi dari media cetak dengan benar. 3. Dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan teks eksplanasi dari media cetak yang benar. 4. Dengan penugasan, peserta didik dapat membuat ringkasan teks eksplanasi dari media cetak dengan menggunakan kalimat secara tepat. Dan 5. Dengan mengamati video tentang sumber energi panas, peserta didik dapat menjelaskan kalor dengan benar. Nanti ada videonya. Sudah tuh awak teko video itu nanti dilihat, disimak, dan dalam nanti setelah disimak ada pertanyaan yang akan ibu tanyakan. Ada juga kita belajar kelompoknya nanti. Lalu dengan tanya jawab, peserta didik dapat menerangkan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 7. Dengan diskusi kelompok, peserta didik menganalisis konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari yang dengan benar. Dengan melakukan percobaan tentang kalor dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran. Pembelajaran kita yang tercantum dalam suhu dan kalor ini adalah bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia dan IPA. Nah, IPA bahasa Indonesia-nya itu tentang teks eksplanasi. Nah, sebelumnya kita video dulu ya, kita buka videonya dulu. Hai, seperti kita, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Ibu harap kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Hari ini, Bu Guru, Siti, dan juga teman-teman akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran ke-1. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap semuanya? Sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita selalu diberi kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, perhatikanlah gambar-gambar selama 2 menit. Lalu, setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Dapat diperoleh dari api ya. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan juga kompor. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Ya, benar sekali. Sumber energi panas itu diantaranya matahari dan api. Lalu pertanyaan ketiga sama ya. Nah, setelah dibaca, kita juga akan menemukan kata kuncinya, yaitu energi panas dan mengeringkan.
Selanjutnya, pada paragraf ketiga, coba kalian baca dengan seksama. Setelah itu, kita juga akan menemukan kata kunci pada paragraf ketiga ini, yaitu tangan, mistal plastik, dan gesekan. Selanjutnya, pada paragraf keempat, coba kalian baca dengan seksama ya. Nah, selanjutnya kita juga akan menemukan kata kuncinya, yaitu api, batu, dan kain kering. Nah, anak-anak, itulah cara menemukan kata kunci pada setiap paragraf. Kalian baca. Nah, selanjutnya kegiatan yang kedua adalah menyetrika pakaian. Alat yang digunakan yaitu setrika alam. Sumber energi panasnya diperoleh dari bara api yang berasal dari anak. Lalu bisa juga menggunakan alat setrika listrik. Nah, untuk setrika listrik, sumber energi panas yang digunakan berasal dari listrik. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah memasak air. Alat yang digunakan berupa panci dan kompor. Sumber energi panasnya yaitu api dari kompor. Kemudian alat lain yang bisa digunakan adalah ketel listrik. Nah, sumber energi panas yang digunakan ketel listrik itu adalah listrik. Nah, demikian anak-anak contoh beberapa kegiatan dan alat yang digunakan serta sumber energi panas yang digunakan. Nah, kalian bisa menuliskan kegiatan yang lainnya ya. Tuliskan dengan rapi di buku kalian masing-masing. Benda yang terdapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di dalam alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Selama makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan dan tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Sudah yuk, lanjut Habibah. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari digunakan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin. Menerangkan bumi sudah tuh bagi petani untuk Bekerja untuk mengeringkan padi. Kalau nelayan untuk mengeringkan ikan. Sudah tuh untuk Mengeringkan garam. untuk mengeringkan garam, mengeringkan garam. Setelah itu untuk Mengeringkan pakaian basah. mengeringkan pakaian yang basah. Nah, itu adalah guna matahari bagi Kehidupan sehari-hari. Sekarang tadi ada sinar sumber energi panas yang berasal dari api. Apa tadi? Contoh dari mana api itu? Batu bara. Dari batu bara. Kayu. Dari
Ada percobaan tapi enggak, Ipa. Ini Ibu tadi kan batu isi ada 3, yang satunya ditaruh di dalam kelas, yang satunya di dalam lemari, dan yang satunya di luar di tempat yang panas. Ini yang ini ditaruh di luar di tempat yang panas. Ini disimpan di dalam lemari. Coba langsung dalam hati, ya apa yang terjadi? Itu untuk risiko apa? Risiko KPD buat risiko kelompok 1. Bidin ke mana sih? Oh, bidin mungkin. Ya. Nah, sudah perhatikan, kalau sudah perhatikan lihat lembaran LKPD-nya dilihat. Yang pertama, tujuan LKPD adalah peserta didik dapat meringkas informasi apa saja yang terdapat dalam teks tulis. Informasi apa saja yang dapat dalam teks tulis. Yang kedua, langkah kegiatan tulis identitas pada lembar yang telah disediakan. Itu kan ada tidak? Yang kedua, cermati setiap kegiatan yang ada pada LKPD. Yang C, jawablah pertanyaan pada setiap kegiatan. Tulis hasil diskusi kelompok pada kegiatan LKPD. Dibaca dulu. Sumber energi panas. Dibaca sumber energi panas dulu. Dulu isinya lah, isinya ya. Yo isinya di situ. Isi. Paragraf pertama, ya di sini paragraf pertama apa isinya? Ya Ci, ya kan dikumpul tanya. 5 menit saja lah. Coba dibuka lembar sebelahnya, ada di situ tugas. Lah ibu berikan waktu sekitar 15 menit untuk menyelesaikan tugas-tugas tuh. Coba tulis.
Sudah siap? Siap. Sudah siap. Coba dikumpulkan satu-satu. Nah, tadi kita kan sudah belajar tentang sumber energi panas. Dan itu adalah baca seperti itu bahasa Indonesia yaitu teksplanasi. Apa yang disebut dengan teksplanasi? Yaitu tentang berisi tentang penjelasan, ya. Penjelasan tentang suatu kegiatan atau peristiwa alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya dan lainnya yang terjadi suatu kejadian. Itu tadi kan dalam teks ada budak suatu kejadian, terus ada peristiwa. Ada itu dalam sumber energi itu tadi. Ya, ada dalam sumber itu adalah tentang terjadi suatu kejadian jadi sekitar kita, tidak hanya untuk kita amati dan rasakan, tapi juga untuk kita pelajari. Nah, ini adalah tentang kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, yaitu adalah perpindahan panas dan berpindah. Perpindahan tadi, contohnya tadi di sumber energi listrik itu adalah dari listrik akan berpindah ke panas. Perpindahan dari listrik menjadi energi panas itu yang terjadi pada listrik. Ada juga dari listrik yang bisa menjadi energi dingin. Apa contohnya? Kulkas. Ada kipas angin. Ada kipas angin. Ada AC. Itu adalah menggunakan apa itu? Energi listrik. Nah, itu tadi contohnya tadi ada itu yang bahasa Indonesianya memang teks tadi adalah teks eksplanasi, yaitu suatu kejadian atau peristiwa alam dalam peristiwa alam, sosial, ilmu dan pengetahuan budaya. Perhatikan nanti ada tugasnya. Sudah tuh apa ciri-ciri eksplanasi? Ciri-ciri eksplanasi memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan ciri lain. Ciri-ciri eksplanasi sebagai berikut. Satu, dengarkan dulu satu. Memiliki struktur yang terdiri atas
pagi semuanya anak ibu.